Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 20 Agustus, judulnya Fungsi-fungsi yang berbeda dari hukum Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Hukum Allah mengungkapkan karakter Allah, siapa Dia. Sebagaimana Allah itu kudus, benar, dan baik, demikian pula hukumnya. Paulus menegaskan, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ditulis dalam Roma 7 ayat 12. Dalam Alkitab, hukum Allah dipandang dalam sudut pandang yang sangat positif. Ditulis dalam Matius 5 ayat 17 dan 18, Yohanes 14 ayat 15, dan 1 Korintus 7 ayat 19. Seseorang dapat menciptakan puisi tentang hukum, seperti dalam Mazmur 119, bernyanyi tentang hukum seperti Mazmur pasal 19, dan merenungkannya siang dan malam, yang ditulis dalam Mazmur 1 ayat 2, juga Yohanes 1 ayat 8. Hukum Allah membantu menjauhkan seseorang dari kejahatan dan memberikan hikmat, pengertian, kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian, yang ditulis dalam Ulangan 4 ayat 1-6, juga Amsal 2 sampai pasal 3. Yang pertama, hukum Allah seperti pagar yang menciptakan ruang bebas yang luas bagi kehidupan dan memperingatkan bahwa di luar titik tertentu, yaitu bahaya, masalah, komplikasi, dan bahkan kematian, menanti. Ditulis dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, juga Yakobus 2 ayat 12. Yang kedua, hukum juga merupakan rambu-rambu yang menunjuk kepada Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita dan mengubah hidup kita, yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, juga 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Dengan demikian, hukum ini menuntun kita sebagai seorang paidagogos, seorang penjaga atau pelindung kepada Kristus, yang ditulis dalam Galatia 3 ayat 24. Dalam Yakobus 1 ayat 23-25, ayat ini menolong kita untuk menyadari fungsi dan pentingnya hukum Allah, meskipun hukum itu tidak dapat menyelamatkan kita. Cermin bisa memperlihatkan cacat kita, tetapi tidak ada apapun di dalam cermin yang dapat menyembuhkan cacat itu. Cermin menunjukkan masalah, tetapi tidak menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Sama halnya dengan hukum Allah. Mencoba untuk dibenarkan di hadapan Allah dengan menuruti hukum Taurat sama saja dengan menatap cermin dengan harapan palsu. Bahwa cepat atau lambat, cermin itu akan menghilangkan cacat kita. Karena keselamatan adalah melalui iman dan bukan melalui perbuatan, termasuk perbuatan hukum Taurat, beberapa orang Kristen menyatakan bahwa hukum Taurat telah ditiadakan dan kita tidak perlu lagi menurutinya. Tentu saja, mengingat hukum itu sendiri adalah yang menjelaskan tentang dosa, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, yang ditulis dalam Roma 7 ayat 7. Pernyataan hukum Taurat telah ditiadakan dan tidak perlu lagi menurutinya adalah sebuah penafsiran yang keliru tentang hubungan hukum Taurat dengan Injil. Keberadaan hukum Taurat adalah alasan mengapa kita membutuhkan Injil. Renungkan,
seberapa berhasil diri kita dalam upaya untuk menuruti hukum Allah, sehingga dapat mendasarkan keselamatan kita di atas hukum Taurat. Jika jawabannya tidak, maka itulah mengapa kita membutuhkan Injil. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 9. Tuhan memberkati kita semua.